Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairuni Semala Farastianti dengan NIM 25040900079 dari Rombel Pendidikan Biologi C Angkatan 2025, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang membahas salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan, yaitu peran filsafat pendidikan dalam membentuk tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa pendidikan itu tidak hanya sebagai proses mentransfer ilmu, tetapi juga dalam pembentukan karakter dan nilai. Oleh karena itu, diperlukan landasan yang kuat, yaitu filsafat pendidikan untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa materi yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini, yaitu konsep dasar filsafat pendidikan, aliran-aliran filsafat pendidikan, tujuan pendidikan nasional Indonesia, hubungan filsafat pendidikan dengan tujuan pendidikan nasional, penerapan di Indonesia, permasalahan dan tantangan, upaya perbaikan dan solusi, kesimpulan, serta refleksi. Masuk kepada materi pertama, yaitu mengenai konsep dasar filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pembahasan yang mendalam tentang apa itu pendidikan, apa tujuannya, dan nilai-nilai apa yang ada di dalamnya. Filsafat ini menjadi landasan dalam menentukan arah pendidikan, seperti bagaimana cara mengajar yang dilakukan, serta tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar. Menurut penelitian dari Situmorang pada tahun 2024, filsafat pendidikan ini berperan sebagai landasan konseptual yang mengintegrasikan nilai moral, etika, dan tujuan hidup dalam pendidikan. Selain itu, filsafat pendidikan ini juga menekankan bahwa pendidikan itu tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan atau kognitif saja, tetapi juga pada pembentukan karakter, kepribadian, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Artinya, pendidikan ini harus mampu membentuk manusia yang utuh, tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga mampu memiliki sikap dan perilaku yang baik. Jadi, filsafat pendidikan sangat penting karena menjadi dasar dalam membentuk sistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga perkembangan manusia secara menyeluruh. Masuk kepada materi kedua, yaitu mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan. Dalam filsafat pendidikan, terdapat beberapa aliran utama yang mempengaruhi sistem pendidikan, seperti idealisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Jadi, setiap aliran ini memiliki peran yang berbeda. Yang pertama yaitu idealisme. Idealisme ini menekankan sikap moral, spiritual, dan pembentukan karakter. Untuk contoh penerapan secara nyatanya yaitu guru itu bisa membiasakan siswa untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi dari sikap tersebut dapat menerapkan sikap karakter yang baik terhadap siswa sejak kecil dan supaya dapat diterapkannya secara terus-menerus. Yang kedua yaitu terdapat nilai pragmatisme, yaitu mengenai pengalaman langsung dan pembelajaran yang bersifat praktis. Untuk contoh penerapan secara nyata, yaitu siswa dapat melakukan praktikum di laboratorium daripada hanya belajar teori saja. Jadi, para guru itu dapat mengajak siswa untuk melakukan belajar mengajar itu secara langsung, supaya siswa itu dapat memahami materinya dengan lebih mudah. Jadi tidak hanya teori saja di kelas, tetapi juga dapat menerapkannya secara langsung. Yang ketiga yaitu terdapat eksistensialisme. Eksistensialisme ini menekankan kebebasan individu, pilihan, dan tanggung jawab secara pribadi. Untuk contoh penerapan secara nyatanya yaitu guru dapat memberikan ruang kepada siswa untuk berpendapat dan berdiskusi. Nah, dari kegiatan tersebut, nantinya siswa itu dapat berlatih untuk berpikir secara kritis dan secara kreatif sesuai pendapat mereka masing-masing. Kemudian dari kegiatan tersebut juga dapat melatih siswa untuk menghargai pendapat dari orang lain ketika sedang menyampaikan pendapat tersebut. Selanjutnya masuk kepada materi ketiga yaitu mengenai tujuan pendidikan nasional Indonesia. Ini merupakan arah utama dalam sistem pendidikan di Indonesia,
yaitu dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Tujuan ini itu tidak hanya berfokus pada aspek akademik saja, tetapi juga mencakup pengembangan manusia secara menyeluruh atau holistik, baik dari segi intelektual, moral, ataupun sosial. Selain itu, tujuan pendidikan nasional ini itu juga sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi untuk tujuan pendidikan itu tidak hanya sekedar menyelesaikan tujuannya saja, tetapi juga dapat dikaitkan atau terdapat beberapa kaitan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu seperti kemanusiaan. Jadi pendidikan itu juga bisa mengajarkan kita kepada gotong royong, kerjasama, dan musyawarah mufakat. Kemudian juga keadilan dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ini itu contohnya juga dalam bagaimana kita itu melatih bertanggung jawab dalam kehidupan sosial itu seperti apa. Masuk kepada materi keempat, yaitu mengenai hubungan filsafat pendidikan dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini tidak dibuat secara asal, tetapi juga didasarkan pada pemikiran mendalam tentang manusia dan kehidupan. Karena itu, tujuan tersebut ini mencerminkan gambaran manusia yang diharapkan melalui sistem pendidikan. Penelitian yang disebutkan dari Dewi pada tahun 2025 ini menunjukkan bahwa filsafat pendidikan itu menjadi dasar landasan dalam menentukan nilai, arah, dan tujuan pendidikan. Ini termasuk dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa. Dengan landasan ini, pendidikan itu nantinya tidak hanya fokus pada pengetahuan saja, tetapi juga dapat berfokus kepada sikap, moral, dan etika peserta didik. Kemudian, hal ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia, yaitu menekankan keseimbangan antara kecerdasan, karakter, dan keterampilan. Di Indonesia, hubungan antara filsafat pendidikan dan tujuan pendidikan nasional juga terlihat dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar filosofis pendidikan. Yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, yaitu pendidikan itu tidak hanya dikaitkan kepada teori saja, tetapi juga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut ini menjadi pedoman dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki rasa kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat secara nyata. Namun, dalam praktiknya ini masih terdapat kesenjangan antara konsep filsafat dan pelaksanaannya di lapangan. Meskipun tujuan pendidikan nasional ini sudah mencerminkan nilai-nilai yang baik, implementasinya itu masih belum sepenuhnya optimal. Misalnya nih, masih ada penekanan berlebihan pada aspek akademik saja dibandingkan pembentukan karakter kepada siswa. Nah, untuk mengatasi kesenjangan tersebut, perlu adanya keseimbangan antara penilaian akademik dan pengembangan karakter dalam proses pembelajaran. Selain itu juga, evaluasi sistem pendidikan secara berkala dan penerapan kurikulum yang lebih fleksibel dapat memantau atau dapat membantu memastikan bahwa tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia itu benar-benar terlaksana secara nyata di lapangan. Filsafat pendidikan juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan pendidikan nasional, karena menjadi dasar dalam menentukan arah dan nilai yang ingin dicapai dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap filsafat pendidikan ini sangat penting agar tujuan pendidikan nasional itu dapat diwujudkan secara lebih efektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Masuk kepada materi kelima, yaitu mengenai penerapan di Indonesia. Filsafat pendidikan mulai diterapkan dalam berbagai kebijakan dan praktik, salah satunya melalui pendidikan karakter dan kurikulum merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak hanya fokus pada akademik saja, tetapi juga pada pengembangan nilai, sikap, potensi peserta didik secara menyeluruh. Untuk contoh beberapa penerapan nyata pada kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sekarang lebih dikenal dengan P5. Contoh kegiatannya yaitu pembuatan kompos, pameran seni budaya, pementasan sendera tasik, dan kewirausahaan. Dari kegiatan P5 ini, siswa itu nantinya akan diajarkan atau berlatih bagaimana caranya bekerja secara tim dan bagaimana caranya siswa itu dapat menuangkan ide gagasannya itu melalui sebuah kelompok.
Jadi para siswa itu dapat berpikir secara kritis dan secara kreatif juga. Yang kedua itu metode pembelajaran aktif. Guru itu dapat menggunakan diskusi, presentasi, dan kerja kelompok agar siswa itu lebih aktif, bukan hanya mendengarkan penjelasan materi saja. Jadi, ketika para siswa itu dibentuk suatu kelompok, nantinya itu dapat berlatih untuk mengajukan sebuah pendapat yang ingin disampaikan di dalam sebuah kelompok tersebut. Dan di dalam sebuah kelompok tersebut itu kan para siswa juga belajar untuk menghargai pendapat yang berbeda dari teman-temannya. Yang ketiga yaitu penilaian yang tidak hanya secara akademik saja. Penilaian tidak hanya berdasarkan ujian, tetapi juga sikap, partisipasi siswa, dan proses belajar siswa selama di kelas itu seperti apa. Kurikulum Merdeka ini menekankan pengembangan karakter dan potensi siswa sebagai bagian dari tujuan pendidikan yang selaras dengan prinsip-prinsip filsafat pendidikan. Itu menurut pendapat dari Eka Putri pada tahun 2024. Dengan pendekatan ini, diharapkan peserta didik itu tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik dan kemampuan sosial yang kuat terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masih ada berbagai tantangan, terutama karena penerapannya belum merata di semua daerah. Beberapa sekolah sudah menggunakan pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa, tetapi masih ada beberapa juga yang menggunakan metode secara konvensional. Selain itu, keterbatasan sumber daya pemahaman guru dan fasilitas juga menjadi hambatan dalam penerapan filsafat pendidikan secara optimal. Meskipun filsafat pendidikan ini mulai diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia, masih diperlukan upaya yang lebih maksimal agar implementasinya itu dapat berjalan secara merata dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Masuk kepada materi keenam, yaitu mengenai permasalahan dan tantangan. Meskipun secara teori itu sudah baik, namun dalam praktiknya itu terdapat beberapa permasalahan, seperti yang pertama, pendidikan itu masih berorientasi pada nilai akademik saja, tidak secara langsung dari sikap yang secara nyata terjun di lapangan itu seperti apa. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru terhadap filsafat pendidikan. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara tujuan dan pelaksanaan. Selanjutnya masuk kepada materi ketujuh yaitu mengenai upaya perbaikan dan solusi. Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut diperlukan adanya perbaikan dan solusi, yaitu meliputi yang pertama, penguatan pemahaman filsafat pendidikan bagi guru, yang kedua, integrasi nilai moral dalam pembelajaran, yang ketiga, pendekatan pendidikan yang lebih menyeluruh. Penelitian yang disebutkan oleh Situmorang pada tahun 2024 ini menyebutkan bahwa implementasi filsafat pendidikan itu dapat dilakukan melalui pendidikan berbasis nilai, keteladanan guru, dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan dari materi tersebut. Secara keseluruhan, filsafat pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan di Indonesia itu tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan tanggung jawab sosial siswa. Namun, masih diperlukan adanya upaya untuk menyelaraskan antara konsep fisiologis dengan praktik secara nyata di lapangan, agar tujuan pendidikan nasional itu dapat tercapai secara lebih optimal. Di sini saya juga akan menyampaikan refleksi dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar proses mentransfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga memahami nilai dan tujuan yang mendasari pendidikan itu sendiri. Sebagai calon pendidik, kita perlu menyadari bahwa keberhasilan suatu pendidikan itu tidak hanya diukur dari nilai akademik saja, tetapi juga dari karakter, sikap, dan kemampuan peserta didik dalam memahami kehidupan itu seperti apa. Baik, cukup sekian pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat lebih mudah dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.